Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku. Selamat datang kembali ke channel kami. Sebelumnya terima kasih pada para hadirin yang nonton video kali ini. Dan yang jelas pada kesempatan video kali ini kawan-kawan sudah bisa terlihat tanaman yang kita rawat. Tanaman padi kondisinya dalam kondisi hijau, bagus, pertumbuhannya bagus ya. Dan yang jelas kondisi yang hijau-hijau kayak gini pastinya menyenangkan ya bagi kita, karena menandakan tanamannya bisa tumbuh dengan bagus. Dan harapannya dengan pertumbuhan yang bagus nanti perkembangbiakannya juga bisa bagus pula. Nah, dalam proses perawatan tanaman yang ada di depan kami, entah tanaman padi atau cabai ataupun tanaman hortikultura semacam itu, pastinya kita melakukan perawatan ya, selain pengairan, pemupukan, juga adalah pengendalian gulma. Nah, dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengendalian gulma, yang dimana itu salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam membudidayakan tanaman yang ada di lahan kita, agar prospek pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman kita bisa bagus. Nah, jadi pada dasarnya kan kawan, yang saya ketahui tentang gulma itu adalah tumbuhan liar yang tumbuhnya itu tidak kita inginkan di lahan kita. Jadi tumbuhan yang tidak kita inginkan di lahan kita, karena bukan tujuan dari kita untuk menumbuhkan tanaman tersebut dan mengembangbiakan tanaman tersebut. Nah, pastinya kalau di sini ada tanaman padi, tujuan kita yaitu bagaimana caranya kita bisa membudidayakan padi hingga pertumbuhannya bagus dan perkembangbiakan si padi bagus sampai menghasilkan gabah yang maksimal. Akan tetapi terkadang dalam proses perjalanan padi tumbuh dan berkembang itu ada tanaman-tanaman di sekitarnya yang tumbuh ya, mohon maaf, bukan tanaman, tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman padi. Bahkan terkadang ada juga di sela-sela antara tanaman padi ini ada tumbuhan liar yang tumbuh juga, entah itu terapung ataupun juga seperti rumputan kayak gini ya, seperti padi ya, menancap di lahan, di tanah ya kan, atau di media tanamnya semacam itu. Jadi gulma ini kalau kita tidak pantau, nanti lama-kelamaan mereka akan menyerang tanaman yang kita budidayakan semacam padi kayak gini. Nah, pada akhirnya nantinya tanaman padi akan kalah ya, atau tanaman yang kita budidayakan. Kalau semisal di lahan kawan-kawan cabai ya, cabainya pasti akan kalah semacam itu kalau tidak kita kendalikan. Oleh sebab itu perlu namanya perawatan semacam itu. Nah, jadi perawatan itu kita rutinkan ya kan kawan. Dalam membudidayakan tanaman kita rutin memantau pertumbuhan dan perkembangbiakan dari si gulma ya. Selain tanaman yang kita pantau, pertumbuhan dan perkembangbiakan dari si gulma itu juga kita pantau juga. Sebisa mungkin dalam membudidayakan tanaman, jika lihat ada gulma, ada tumbuhan yang tidak kita inginkan ya keberadaannya, kita hilangkan saja atau kita musnahkan semacam itu kawan-kawan. Agar apa? Agar nantinya fokus utama dalam kita merawat tanaman, mulai dari pengairan, mulai dari pemupukan dan pengendalian hamanya pun nanti bisa terfokus untuk melindungi tanaman yang kita budidayakan. Jadi tidak sia-sia kita menggunakan bahan-bahan produksi untuk membudidayakan tanaman yang terfokus untuk, yang tujuannya terfokus untuk mengoptimalkan tanaman tersebut agar pertumbuhan dan perkembangbiakannya bisa bagus pula semacam itu. Nah,
salah satu langkah yang bisa diambil dalam proses pengendalian gulma semacam itu ada bermacam-macam ya. Langkahnya yang pertama yaitu dengan cara mencabutnya ya. Kalau pertumbuhan gulmanya masih sedikit atau masih kecil itu bisa dicabut atau menggunakan mesin ya kan kawan. Menggunakan mesin untuk dibabat, dibersihkan semacam itu. Nanti kalau semisalnya kawan-kawan pertumbuhannya itu sudah dalam ambang jumlahnya agak lebih banyak ya ataupun jumlahnya besar, biasanya kalau kami sih kalau jumlahnya banyak atau besar dilakukan penyemprotan ya, penyemprotan menggunakan bahan-bahan kimia selektif. Jadi bahan-bahan kimia selektif itu bahan-bahan yang dapat menseleksi mana tumbuhan yang kita budidayakan, mana tumbuhan yang tidak kita budidayakan, sehingga nantinya kalau terkena bahan tersebut, nah itu nantinya bisa mati ya tumbuhan selain yang tanaman kita budidayakan semacam itu. Nah, akan tetapi itu bukan opsi yang terbaik kan kawan. Kalau bisa dan saya saranin jangan sampai menggunakan opsi itu ya. Kalau tidak kepepet banget atau tidak parah banget ya, saya pastikan kawan-kawan lebih baik mencabut atau melakukan pembersihan lahan secara rutin ya kan kawan, secara rutin menggunakan alat atau menggunakan mesin semacam itu. Kalau padi ya bisa disosrok ya, digosrok dan dibabat di bagian pinggirnya menggunakan arit ya atau celurit itu kan kawan, sabit ya semacam itu. Lalu kalau kawan-kawan ya pengen lebih bagus lagi, lebih mengoptimalkan lagi agar gulma-gulma yang ada di sekitaran tanaman-tanaman yang dibudidayakan kawan-kawan itu tidak tumbuh, lakukan pengolahan lahan seoptimal mungkin. Nah, ini kan kawan, kuncinya kalau di awal kawan-kawan melakukan pengolahan lahan seoptimal mungkin ya, maka nantinya pertumbuhan gulma itu bisa ditekan kok kan kawan, sebenarnya kayak gitu. Jadi dengan perlakuan pembolak-balikan lalu pencacahan tanah semacam itu menjadikan gulma-gulma yang tumbuh yang ada di tanah itu pada mati kan kawan, semacam itu. Jadi bersih dari gulma-gulma semacam itu. Jadi dalam pengolahan lahan kawan pun perlu memperhatikan. Lalu teknik pemberian pupuknya. Nah, pupuknya itu kalau bisa untuk pupuk kandang yang sifatnya bisa menumbuhkan rumput ya kan kawan. Misalnya dari pupuk kotoran domba semacam itu. Nah, kan kawan pendam kan kawan ya. Jadi pupuknya dilakukan pengolahan lahan dengan cara dipendam ya, jadi pupuknya berada di dalam tanah sehingga untuk pertumbuhan ini rumputnya meskipun ada pertumbuhan itu nanti akan tumbuhnya sedikit ya dibandingkan dengan kawan-kawan menyebarnya di bagian permukaan dari media tanam atau lahan kawan-kawan semacam itu. Kan ada yang modelnya ini tanaman padi masih kecil lalu disebari pupuk semacam itu. Kalau kita menggunakan pupuk domba kawan-kawan ya, itu saya rasa pertumbuhannya kurang bagus ya kan kawan, kurang bagus karena nantinya selain pupuknya tidak terserap secara bagus oleh akar, terkadang juga pupuk yang berada di permukaan tersebut nanti akan menumbuhkan gulma kan. Nah, gulma itu malah jadi permasalahan tersendiri ya bagi kawan-kawan yang nantinya akan menjadikan persaingan ya antara tanaman yang dibudidayakan dengan tanaman
kawan-kawan sendiri lah kan tanaman yang dibudidayakan dengan gulma itu sendiri lah, semacam itu kan kawan ya. Lalu yang perlu diperhatikan ya, selain cara pencegahannya semacam itu yang pernah saya lakukan, lalu ada juga gulma itu yang perlu diperhatikan adalah jenisnya. Nah, jenisnya gulma itu bermacam-macam. Ada yang daun lebar, ada yang daun kecil, dan ada yang modelnya hidup di air, ada kan kawan ya, semacam itu. Jadi kalau misalnya yang modelnya yang di daratan ya, berada di bedengan semacam ini, itu bermacam-macam ya kan kawan. Ada yang modelnya seperti tanaman yang sempurna, ada pun juga seperti tumbuhan yang tidak sempurna. Nah, contohnya rata-rata tapi di lahan kami itu adalah mirip tanaman yang sempurna. Dalam artian gini, tanaman yang sempurna itu nanti mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan mengeluarkan biji ya kan kawan, semacam itu. Mengeluarkan biji lalu menyebarnya dengan media angin, hujan, air. Nah, semacam itu kan kawan. Gulmanya kayak gitu. Jadi itu masalah gulma yang agak sulit ya kan kawan. Dan di sisi lain juga gulma itu ya kan kawan, selain jenisnya ada yang kayak gitu ya, ada yang seperti tanaman sempurna, ada juga gulma yang jenisnya yang modelnya daunnya yang kecil-kecil seperti teki-tekian. Nah, teki-tekian itu terkadang ya juga menyulitkan ya kan kawan, menyulitkan ya. Selain dia berkembangnya dengan menggunakan seperti tanaman sempurna, mohon maaf ya, seperti tanaman sempurna, teki itu terkadang daunnya ketika kita beri mulsa pun ya, ketika kita budidayakan semacam itu di daratan benih mulsa, itu terkadang mereka juga bisa menembus mulsa ya kan kawan, semacam itu. Jadi mulsanya pada berlubang. Nah, di sisi lain juga dia memiliki kemampuan untuk menghambat ya pertumbuhan dari tanaman yang kita budidayakan. Nah, itulah efek dari gulma kan kawan, semacam itu. Nah, itu pun baru yang di darat ya kan kawan. Lalu perkembangbiakannya selain ada yang dari biji, ternyata gulma pun ada yang berkembangbiakannya menggunakan batang ya kan, ruas-ruas batang ya, semacam rerumputan itu biasanya menggunakan ruas-ruas batang, rokot barang itu juga menggunakan ruas-ruas batang, semacam itu. Lalu juga ada jenis gulma yang bisa tumbuh dan berkembang di air. Nah, itu juga ada kan kawan. Jadi seperti kayak kayu apung, enceng gondok ya, mata ikan, semacam itu juga itu termasuk gulma. Tapi terkadang itu sudah mulai sekarang mulai dimanfaatkan ya sebagai pakan ikan, sebagai juga pupuk. Nah, itu malah luar biasa sekali ya kan kalau bisa memanfaatkan gulma untuk jadi hal yang lebih bermanfaat dan lebih baik, semacam itu. Tapi kalau di lahan, di kayak tanaman padi kayak gitu ya, jika ada kayak gitu kita pemberian pupuk. Nah ya, pemberian pupuk untuk tujuannya untuk tanaman padi malah terkadang menjadi salah sasaran ya kan kawan. Nah, biasanya yang tumbuhnya bagus malah enceng gondoknya, mata ikannya ya, daripada tanaman padi kita, semacam itu. Nah, jadi nantinya dengan mengetahui jenisnya, mengetahui bentuknya, lalu mengetahui perkembangbiakannya, kawan-kawan itu bisa memberikan tindakan yang sesuai ya untuk si gulma tersebut. Nah, nanti besok di lain waktu kita bahas mengenai mendalam lagi mengenai gulma semacam itu ya, mengenai bentuk, perkembangbiakan dan contoh-contohnya. Ya, semoga video
saat ini memberi gambaran lah ya kawan-kawan, dan memberi manfaat serta hikmah bagi kawan-kawan. Semoga bermanfaat, dan yang jelas itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.